ibadah itu juga punya dauk. Dauk itu apa? Indra perasa. Indra perasanya ibadah itu ini Pak, hati. Makanya jangan heran ya, Ustaz, kadang itu saya sholat kayaknya nikmat banget. Berarti Bapak lagi bersih, Bapak lagi nggak ada dosa, lagi nggak ada maksiat, sehingga ibadah terasa nikmat. Tapi kalau ibadah kok bosenin, cepet capek, baru baca Quran 1 lembar aja udah Shadaqallahul adzim. Kenapa? Capek. Lah ini memang kayaknya kok gampang letih kalau ibadah gitu. Tapi kalau karaokean kok sejam, ya. Kalau nonton konser kok 2 jam bisa berdiri gitu, aneh loh. Ini pasti ada yang salah ini. Ya. Dan hidupnya akan dibuat sempit dalam mencari nafkah. Termasuk balasan orang yang maksiat Pak, itu nyari duitnya dibikin susah. Biasanya saya dagang laris Ustaz, ini hampir 2 minggu kok gak ada yang beli. Mana kebutuhan banyak lagi, jangan-jangan ada maksiat, gitu loh. Ya, dan akan kesulitan dalam mencari kenikmatan dalam hidupnya, atau nyari duitnya gampang, badannya sehat, tapi sering galau. Nah ini sering galau kadang. Kenapa galau? Lagi gak ada duit banyak. Lagi badannya gak sehat, badan sehat. Lah kok galau? Gak tahu juga saya galau kenapa. Kayaknya saya kayak bingung saya. Ini Pak, balasan maksiat bagi orang beriman, Muslim, tapi kok maksiat, itu mengalami hal-hal seperti ini. Pertanyaannya, Bapak pernah nggak ngalamin kayak gini? Pernah nggak Pak ngalamin salah satu dari yang saya bacakan tadi? Ibadah kayak jenuh, terus kayaknya apa? Nyari duit agak susah, atau mungkin duitnya yang nggak susah, duitnya gampang, badan sehat, tapi kayak hidup itu kayak nggak nikmat gitu loh. Kayak orang kena beban gitu loh. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Rumah punya, mobil ada, duit lancar, badan sehat, tapi kayak nggak bisa menikmati hidup. Jangan-jangan kita punya maksiat yang membuat Allah menghukum kita dengan hal ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita nikmat untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keberkahan, berkah umur, berkah rezeki, berkah ilmu. Anak kita jadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak yang birrul walidain. Dan semoga untuk yang sakit dan keluarga kita, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, sehat walafiat. Dan yang punya hutang, semoga Allah mudahkan untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang punya masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Yang punya hajat, semoga Allah tunaikan hajatnya. Dan untuk kita semua, semoga istiqamah menjalankan perintah Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وآل بيته شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
jazainahum, kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Wa hal nujazi ilal kafur, dan kami tidak menjatuhkan adab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Jadi ini pembahasan gini Pak. Kemarin kita kan bahas tentang babul khauf, di mana di babul khauf itu banyak sekali ditampilkan ayat-ayat Quran atau hadis-hadis yang membuat kita ini jadi was-was gitu loh. Kira-kira aku selamat enggak? Aku selamat enggak? Kira-kira nanti aku masuk surga atau neraka? Itu kemarin. Tapi kalau di bab ini justru Bapak dibuat pede gitu. Namanya roja. Roja itu orang itu kalau sudah nanam pohon, sudah sesuai dengan aturan, sudah sesuai dengan pupuknya, potensi panen itu kan lebih tinggi. Jadi kita ini di bab ini diajak untuk percaya diri seperti percaya dirinya seorang petani yang sudah menanam tanaman sesuai dengan prosedur, pupuknya sudah bagus, tanahnya pun juga bagus, sehingga petani itu akan sangat percaya diri bahwa dia pasti panen besar. Maka di bab ini kita diajak untuk percaya diri. Oh, saya sudah sholat, saya sudah ini, insya Allah saya ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya roja. Artinya roja itu untuk orang-orang yang yakin bahwa dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bab roja ini kalau orang bahas itu ngaji seneng, ngaji tapi bikin kita happy. Kenapa? Karena di sini nanti akan ditampilkan ayat-ayat, hadis-hadis yang mengarahkan kepada kita ternyata masuk surga itu gampang gitu loh Pak. Ternyata masuk surga itu mudah, tidak sesulit yang kita bayangkan. Ini roja. Keterangan ayat ini adalah sebagai kabar gembira bahwa orang yang taat akan diberikan keamanan dari siksaan Allah. Jadi kan ayat ini kan di ujungnya wahal mujazi ilal kafur, ya, yang kalau diterjemah, ya, yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kita bukan orang kafir Pak. Berarti kita tidak akan mendapatkan adab, ya. Kita tidak mendapatkan adab karena di ayat ini diterangkan yang mendapatkan adab di neraka itu ya orang-orang yang kafir. Kalau orang yang nggak kafir kan, secara mudahnya seperti itu. Bahasanya ya kita udah sholat, udah puasa, ya udah sedekah gitu. Masa Bapak masih nggak pede masuk surga gitu. Ibarat orang nanam itu ya sudah nanam, sudah dipupuk, sudah dikasih air, sudah nunggu 3 bulan, ya insya Allah panen. Ya. Dan sebagian ulama berkata bahwa balasan maksiat adalah, sekarang kan jadi problem gini Pak. Kalau memang hanya orang-orang kafir saja yang dimasukkan ke dalam neraka, terus orang mukmin yang maksiat itu gimana? Gitu loh. Berarti nggak mendapatkan balasan dong. Maka ulama mengatakan ketika ada orang mukmin yang bermaksiat, maka dia hanya dibalas di dunia saja. Ya, nanti di akhirat tidak. Nah ini Pak, ini kalau untuk jenis maksiat dibalasnya di mana? Di dunia. Nanti di akhirat tidak. Makanya Bapak kadang suka lihat, Ustaz saya punya tetangga itu sakit sampai 3 tahun, sakit sampai 4 tahun. Itu sebenarnya Pak, itu dibersihkan oleh Allah di dunia sampai bersih baru mati. Sehingga ketika dia mati, dia sudah tidak membawa dosa. Nah, tapi yang akan kita bahas ini perkataan ulama bahwa balasan maksiat adalah ketika seseorang terasa letih dalam ibadahnya. Dalam artian ketika dia melakukan ibadah, maka dia terasa capek dan
membosankan. Jadi ciri-ciri orang yang dicabut nikmat ibadahnya itu biasanya dia punya dosa, punya maksiat. Ustaz, akhir-akhir ini kok kayaknya saya jadi malas ngaji. Nah ini jangan-jangan ada dosa yang membuat kita tidak nikmat ketika ngaji. Kok akhir-akhir ini kok saya jadi malas berjamaah. Akhir-akhir ini kok saya sholat kayaknya hambar gitu loh. Padahal imamnya sama Pak, imamnya sama, masjidnya sama, suasananya juga sama, tapi rasanya kok berbeda. Itu kan kayak orang sakit tuh Pak. Mas, biasanya kalau makan soto nambah, ini kok makan soto baru dapat berapa sendok kok kayaknya udah nggak habis. Nggak tahu nih, sotonya kayaknya hambar. Bukan, sotonya nggak hambar, karena sotonya nggak ada perubahan, bumbunya sama, yang dagang sama, yang meracik juga sama. Terbukti selain Bapak di tempat lain, orang-orang lain itu pada makan biasa aja nggak ada komen gitu. Maka di sini yang salah bukan makanannya Pak, yang salah adalah lidahnya, yang salah adalah fisiknya. Mungkin dia lagi kurang sehat. Gara-gara kurang sehat, makanan yang biasanya dimakan enak jadi aneh. Maka ibadah itu juga punya daun. Daun itu apa? Indra perasa. Indra perasanya ibadah itu ini Pak, hati. Makanya jangan heran ya, Ustaz, kadang itu saya sholat kayaknya nikmat banget. Berarti Bapak lagi bersih, Bapak lagi nggak ada dosa, lagi nggak ada maksiat, sehingga ibadah terasa nikmat. Tapi kalau ibadah kok bosenin, cepet capek, baru baca Quran 1 lembar aja udah Shadaqallahul adzim. Kenapa? Capek. Lah ini memang kayaknya kok gampang letih sama ibadah gitu. Tapi kalau karaokean kok sejam, ya. Kalau nonton konser kok 2 jam bisa berdiri gitu, aneh dong. Ini pasti ada yang salah ini. Ya. Dan hidupnya akan dibuat sempit dalam mencari nafkah. Termasuk balasan orang yang maksiat Pak, itu nyari duitnya dibikin susah. Biasanya saya dagang laris Ustaz, ini hampir 2 minggu kok gak ada yang beli. Mana kebutuhan banyak lagi, jangan-jangan ada maksiat. Itu loh. Ya, dan akan kesulitan dalam mencari kenikmatan dalam hidupnya, atau nyari duitnya gampang, badannya sehat, tapi sering galau. Nah ini sering galau kadang. Kenapa galau? Lagi nggak ada duit banyak. Lagi badannya nggak sehat, badan sehat. Lah kok galau? Gak tahu juga saya galau kenapa. Kayaknya saya kayak bingung saya. Ini Pak, balasan maksiat bagi orang beriman, Muslim, tapi kok maksiat, itu mengalami hal-hal seperti ini. Pertanyaannya, Bapak pernah nggak ngalamin kayak gini? Pernah nggak ngalamin salah satu dari yang saya bacakan tadi? Ibadah kayak jenuh, terus kayaknya apa? Nyari duit agak susah, atau mungkin duitnya yang nggak susah, duitnya gampang, badan sehat, tapi kayak hidup itu kayak nggak nikmat gitu loh. Kayak orang kena beban gitu loh. Padahal sebenarnya nggak ada apa-apa. Rumah punya, mobil ada, duit lancar, badan sehat, tapi kayak nggak bisa menikmati hidup. Jangan-jangan kita punya maksiat yang membuat Allah menghukum kita dengan hal ini. Nah, gimana? Nah, terus terang aja, saya kalau baca Quran selembar 2 lembar udah mulai ngantuk. Tapi kalau untuk internet itu sejam 2 jam kuat ya, nggak ada rasanya. Gimana ini? Jadi kalau untuk baca Quran itu selembar 2 lembar udah mulai ngantuk. Tapi kalau untuk main internet bisa kuat berjam-jam. Ya ini yang kita baca tadi. Jadi kadang gini Pak, maksiat itu kan modelnya banyak. Maksiat itu kan bukan berarti kita harus ngintip orang. Maksiat itu kan bukan berarti kita harus ngomong, kan bukan. Karena
maksiat itu kan ada tingkatannya ya. Ada maksiat terbesar, nah, ada maksiat sedang, ada maksiat kecil. Nah, maka terkadang Pak, ada beberapa dosa yang mungkin anggapan kita bukan sesuatu yang berdosa, gitu loh. Anggapan kita itu nggak apa-apa, tapi ternyata secara hukum Islam ini sebenarnya dosa. Cuma karena kita nggak tahu. Makanya kuncinya apa? Ketika ibadah kita sudah mulai tidak enak, baca Quran kita sudah mulai pahit, sebenarnya yang dibanyakin bukan baca Qurannya, yang dibanyakin istighfarnya. Jadi istighfarnya aja dibanyakin. Guru saya itu ngasih pesan gitu, kalau kamu ngaji kok males-malesan, banyakin istighfar. Banyakin istighfar itu gimana Ustaz? Istighfar, astagfirullahaladzim. Bapak boleh baca Allahumma firli wa tub alayya, atau Allahumma rabbi la ilaha illa anta, bebas Pak. Istighfar itu kan bentuknya ya macam-macam. Ustaz, aku nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa Arab. Ya udah, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, maafkan aku ya Allah. Jika ada salah yang aku buat dan aku tidak sadar kalau itu adalah kesalahan, tolong ampuni. Simpel saja Pak. Ya. Jadi sehingga kalau maksiatnya sudah diistighfari, ibarat orang sakit sudah diobati. Nanti makan yang awalnya pahit jadi enak lagi. Mulai enak. Kemarin makan pahit banget, sekarang mulai enak. Baca Quran juga sama Pak. Ya baca Quran juga sama. Kok baca Quran agak mulai jenuh, kayak mulai ngantuk, tak ganti istighfar, tak ganti zikir. Nah, nanti karena gini Pak, orang itu kalau sudah menikmati ibadah, maka dia akan jenuh dengan aktivitas yang bukan ibadah, gitu loh. Jadi orang kalau sudah menikmati Quran, itu nggak akan mungkin bisa menikmati HP. Nah ini konsepnya. Karena ini dua hal yang saling bertolak belakang. Gak mungkin menikmati Quran dan menikmati HP, itu gak mungkin. Kalau kata guru saya, kalau kamu seneng main warnet, kamu pasti gak seneng ngaji. Gitu loh. Kalau kamu seneng ngaji, pasti gak seneng warnet. Paham kalimat ini kan? Jadi ketika kita HP kok masih nikmat gitu loh. Oh berarti apa namanya? Belum mencintai ibadah. Karena kalau sudah mencintai ibadah, itu lama-lama Pak, lama kelamaan megang HP yang males. Saya punya teman saya seorang ustaz. Itu dia megang HP itu kalau mau tidur, itu pun cuma buka ada WA apa enggak, kalau enggak ditaruh lagi HP-nya. Makanya kalau WA sama dia itu WA-nya subuh dibalasnya isya. Ada dibalasnya jam 10 malam baru dibalas. Itu seperti itu. Terus kegiatannya apa? Ajar terus. Jadi intinya seperti itu. Ketika kita menikmati HP, maka Bapak akan sulit menikmati ibadah. Maksudnya menikmati bacaan Quran. Makanya kalau Bapak sudah merasakan nikmatnya baca Quran, ya nanti nikmatnya main HP itu akan dicabut sama Allah. Sehingga awalnya senang HP, lama-lama jenuh dengan HP, lama-lama males buka HP, lama-lama HP-nya ditaruh. Gitu loh Pak. Terus berganti dengan senang baca Quran, senang zikir, senang ngaji, senang pengajian. Nah ini yang dicari seperti itu. Tapi kan semuanya butuh proses. Ya kayak orang sakit toh Pak. Minum obat juga nggak langsung sembuh. Saya yang sakit hampir seminggu ini ya. Minum obat kan nggak langsung sembuh. Nah, tapi semuanya butuh proses. Kita baca lagi. Dan tidaklah dia ditemukan dengan perkara yang halal, kecuali akan ada sesuatu yang menghalangi dia untuk mendapatkannya. Dihalang-halangi dari mendapatkan yang halal dan dimudahkan dalam mendapatkan yang haram. Ini yang paling berbahaya yang terakhir ini Pak. Orang kalau maksiat,
Hukuman yang paling berbahaya, didekatkan dengan yang haram, dijauhkan dari yang halal. Ini yang paling berat ini. Ini yang paling berat. Tadi kan kita membahas bahwa neraka itu kan hanya untuk orang kafir lah bahasanya gitu, kita tadi pembahasannya. Terus bagaimana dengan orang yang nggak maksiat, orang Islam yang maksiat? Maka kita tadi sudah sampaikan, orang Islam yang maksiat dihukumnya di mana? Di dunia. Dari semua jenis hukuman, Pak, yang paling nggak enak itu yang paling terakhir ini. Apa? Dijauhkan dari yang halal, didekatkan kepada yang haram. Dampaknya kalau dia sering makan haram, lama-lama bisa terjerumus ke dosa besar. Yang paling parah murtad. Yang paling parah murtad. Diawali dari maksiat-maksiat kecil, berubah menjadi maksiat-maksiat sedang, lama-lama menjadi maksiat besar, dan lama-lama menjadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ini perkataan ulama artinya semoga Allah tidak menghukum kita dengan hal yang paling parah. Artinya setidaknya dikurangi nikmatnya ibadah itu harus menyadarkan kita, Pak, bahwa kita itu punya dosa, gitu aja. Kalau dalam kitab yang pernah saya baca itu, ketika ada seorang ulama ibadah kok nggak nikmat, itu langsung dia itu merenung, Pak, merenung, benar-benar merenung. Dipikir dari pagi tadi saya lakuin apa ya? Dicek-cek, oh iya, aku punya salah. Baru disamperin orangnya, minta maaf, habis itu dia ibadah nikmat lagi. Kadang kita kan nggak pernah muhasabah. Muhasabah itu apa, Ustaz? Sebelum tidur kita kalkulasi dari mulai kita bangun tidur subuh, Pak, sampai kita tidur, ada nggak kalimat-kalimat yang kita ucapkan kepada orang lain yang nyakitin, atau mungkin ada janji-janji yang belum kita tunaikan, atau mungkin kita sama keluarga kita lagi kurang menyenangkan atau apa yang belum kita minta maaf sama istri kita, sama anak kita. Yaitu hal-hal seperti itu pernah nggak kita muhasabah? Atau mungkin tadi kayaknya duhurnya nggak seperti pada biasanya, duhurnya telat, asarnya telat. Lah itu muhasabah itu, Pak, yang menyebabkan kita jadi tahu kesalahan kita apa, sehingga kalau kesalahannya sudah diistighfarin, sudah dicari maafnya, insya Allah ibadahnya akan kembali nikmat. Karena yang ngasih nikmat ibadah itu bukan imam. Walaupun imamnya sukses di Mekah loh, Pak, kalau hati kita lagi gak enak ya gak enak. Bapak yang pernah umroh kan mesti tahu kan, orang jatahnya jamaah malah ke pasar. Ada nggak yang umroh kayak gitu? Jatahnya ke masjid malah ke pasar. Ada juga orang haji yang lainnya pada sholat loh, dia nggak sholat. Ada aja. Ini menunjukkan bahwa yang ngasih nikmat ibadah itu bukan imamnya, bukan lokasinya, bukan suasananya, tapi ininya, hatinya, Pak. Udah itu hati ini, pengaruhnya luar biasa. Makanya ada orang itu di Jepang itu kan biasanya malah masjidnya kecil-kecil di Jepang. Saya punya teman yang lagi tinggal di Jepang itu. Di Jepang itu Jumatan itu dikloter sampai 3 kali. Karena masjidnya cuma 2 lantai kecil lagi, Pak. Sehingga nggak muat. Akhirnya Jumatannya kloter pertama, kloter kedua, 3. Tapi walaupun Jumatan seperti itu, kata mereka nikmat. Mungkin kalau orang Indonesia nggak nikmat sekali Jumatan atau naik kloter, kan gitu kan? Ya kalau dapat kloter terakhir 2:30 ya repot, kan gitu kan? Nah kalau 3 kali kan berarti khotbahnya berapa kali? 3 kali. Nah kalau kita dapat kloter ketiga kan setengah 3 loh. Itu walaupun dalam kondisi seperti itu, orang-orang Muslim yang di Jepang itu ya enak-enak loh, Pak. Mereka ya tekun-tekun gitu, rajin gitu ke masjid. Ya. Itu yang disebut merasakan nikmatnya ibadah walaupun suasananya nggak mendukung. Karena nikmat ibadah itu ibarat rasa. Kalau lidah kita sehat, makan singkong juga enak. Itu loh, Pak. Tapi kalau lidahnya lagi sakit nih, Pak, mau dikasih pizza,
sop iga, ya, sate itu tetap enak. Ya. Bukan makanannya yang nggak enak, apa? Lidahnya yang bermasalah. Maka tetap untuk bisa merasakan nikmatnya ibadah, dihindari maksiat, kurangi maksiat, perbanyak istighfar. Ayat keempat, inna qad uhiya ilaina annal adaba 'ala man kazzaba wa tawalla. Sungguh telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak memperdulikannya. Quran surat Tuhan ayat ke-48. Keterangan, sesungguhnya adab yang terus-menerus hanya menimpa kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dari ayat-ayat tersebut. Jadi kan ayat-ayatnya kan kayak gini semua, Pak. Oh, berarti yang dapat adab itu ya hanya man kadzaba wa tawalla. Kalau Bapak bukan termasuk man kadzaba wa tawalla, ya enggak. Nah, ini kan namanya roja. Ini namanya harapan. Ayat yang kelima, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Quran surat Al-A'raf ayat ke-156. Keterangan, rahmat Allah sangat luas di dunia sehingga Allah juga memberikannya kepada siapa saja, baik dia orang baik atau orang yang buruk. Sedangkan rahmat Allah di hari kiamat nanti hanya khusus diberikan kepada orang-orang muttaqin saja. Ini menunjukkan, Pak, rahmatnya Allah itu luas. Maknanya bukan hanya ustaz saja yang dikasih rahmat untuk bisa sholat 5 waktu. Terkadang, Pak, maling loh jamaah. Ini bener loh nih. Terkadang lo maling di Jumatan. Rahmatnya Allah, maling dikasih rahmat Allah, sadar dia Jumatan, pulang-pulang sendalnya ganti, maling lagi. Tapi kan artinya gini loh, Pak, kita nggak bahas dia nyuri sendal, maksudnya kita bahasnya itu kalau sempet-sempetnya dia Jumatan gitu loh. Karena orang yang bisa ibadah itu menandakan dia mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah di sini ibadah ya. Jadi rahmat kasih sayang Allah ini bukan duitnya banyak, badannya sehat, enggak. Yang kita maksud wasiat rahmati kuasa itu maknanya karena rahmat Allah luas, bahkan orang yang akhlaknya buruk, terkadang dia loh bisa sholat, ini loh. Terkadang loh dia bisa ada, terkadang dia bisa Jumatan. Itu gara-gara apa? Gara-gara rahmatnya Allah. Bahkan termasuk asbab rahmatnya Allah, seorang pembunuh diberikan hidayah sehingga dia masuk Islam. Itu rahmatnya Allah. Ibnu Abbas berkata, ketika ayat ini diturunkan, maka iblis berkata, aku mendapatkan rahmat tersebut. Maka Allah berfirman. Ini menunjukkan bahwa iblis adalah makhluk yang senantiasa update, Pak. Jadi kalau kita ngaji sama kiai sering disampaikan gini, kalau kamu mau tahu ya bahwasanya iblis itu setiap turun wahyu, Pak, itu nyimak. Jadi misal hari ini Nabi Muhammad dapat berapa ayat, iblis tahu ayat ini turun di mana, dalam kondisi apa, dan fungsinya untuk apa, iblis itu tahu. Ya, karena iblis itu apa? Selalu menyimak, selalu mendengarkan apa yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kan kalau dapat wahyu kan pasti manggil sahabat. Nah, sini, ini tadi Jibril dapat kasih wahyu. Lah iblis juga ikut ngumpul, Pak. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan ayat ini, Pak, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan gini, ketika iblis mendengar kalimat itu, berarti kalau rahmat Allah luas, aku juga dapat, gitu loh. Allah nggak terima kalau iblis itu mendapatkan rahmat, karena iblis itu sudah mendapatkan laknat sampai hari kiamat. Walaknati ila yaumiddin. Kalau di dalam ayatnya itu kan disampaikan laknatku kepadamu itu sampai hari kiamat. Berarti kan iblis gak akan mungkin mendapatkan rahmat Allah. Buktinya sampai kiamat iblis gak pernah tobat, gitu loh. Maka di ayat berikutnya Allah membantah apa yang disampaikan oleh iblis. Fasa'aktubuha lilladina yattaqun wa yu'tuna az-zakat walladzina hum bi ayatina yu'minun.
mu'minun. Akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat, serta bagi orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami. Iblis kan nggak masuk golongan ini, berarti iblis tidak mendapatkan rahmat Allah. Dan ketika ayat ini turun, maka orang Yahudi dan Nasrani berharap kalau mereka termasuk ayat ini. Kenapa? Karena di ayat ini ada kata-kata bi ayatina yu'minun, yang artinya bagi orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami. Yahudi Pak beriman dengan Taurat, Nasrani beriman dengan Injil. Wah, berarti kita dapat nih. Nah, maka Allah turunkan lagi ayat yang mengkhususkan bahwa rahmat yang dimaksud di ayat sebelumnya itu hanya khusus untuk umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, seneng nggak Pak jadi umatnya Nabi Pak? Ya seneng banget loh, sampai dibela sama Allah loh Pak. Turun ayat loh sampai 3 kali. Maka Allah jadikan ayat ini hanya untuk umat baginda Nabi yang patuh dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis. Yahudi nggak ikut Nabi Muhammad, berarti tidak mendapatkan rahmat Allah. Nasrani nggak ikut Nabi Muhammad, berarti tidak mendapatkan rahmat Allah, walaupun mereka beriman dengan Taurat dan Injil. Artinya ayat ini adalah ayat yang menggembirakan untuk semua umat Nabi. Berarti kalau umat Nabi dapat rahmatnya Allah, kemungkinan kecil Pak mereka masuk neraka. Kemungkinan kecil. Kenapa? Orang yang mendapatkan rahmat Allah akan dimudahkan untuk taat kepada Allah. Ulama mengatakan, walaupun sebelumnya maksiat, walaupun sebelumnya begal, walaupun sebelumnya rampok, biasanya Pak, kalau dia benar-benar dapat rahmat Allah, sebelum meninggal Allah kasih hidayah sehingga dia tobat. Ya kayak gitu. Karena kan inamal a'malu bi khawatimiha. Penghitungan amal itu kan di ujungnya Pak, di akhirnya. Dari SMP preman, lulus kuliah preman, ya, hidup seperti preman, sebelum mati beriman, kira-kira masuk surga apa neraka? Surga. Kenapa? Sebelum mati beriman. Karena memang endingnya ini yang dibahas. Makanya syukur kita jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih dapat rahmatnya Allah Pak. Sehingga umat Nabi itu dalam hadis itu disebut ummatun marhumah, umat yang paling banyak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Jawa ini banyak bonusnya, banyak keringanannya, ya. Dikasih umurnya pendek, biar waktunya dihabisin buat taat. Orang kalau umurnya pendek kan harusnya nggak sempat maksiat atau Pak? Harusnya kan? Ya karena umurnya apa? Pendek. Dan lebih keren lagi Pak, umat Nabi Muhammad ini ada hadis yang luar biasa. Seandainya ada umatnya Nabi yang menangis, maka setiap tetesan air matanya akan mampu memadamkan api neraka. Itu keren banget Pak. Masuk surga kok modal nangis itu kan keren loh Pak. Bapak kan masuk surga kadang ada yang modal haji, modal sedekah, modal ini. Yang masuk surga modalmu apa? Nangis. Ya kan keren banget kan? Ini hanya khusus untuk umatnya Nabi. Yang bukan umat Nabi gak dapat ini Pak, gak dapat. Ya. Artinya umat Nabi itu lucu-lucu. Lucunya gini loh. Ada umat Nabi yang masuk surga itu ya gara-gara nangis. Bahkan ada umat Nabi yang masuk surga hanya gara-gara membersihkan sesuatu yang nyakitin orang di jalan. Bersihin duri itu Pak, ditaruh di pinggir biar orang kalau lewat gak kena. Itu pun ada masuk surga gara-gara itu. Ya, ini khusus untuk umatnya siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya memang umat yang paling banyak mendapatkan cucuran rahmat. Hadis nomor 416, jaminan surga bagi siapa saja yang menjalankan hal ini. Ya.
Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida anna la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana min al-amal muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin muslimin man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah haramallahu alaihi nar. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba dan rasulnya. Kita ini meyakini kalau Isa itu hamba Allah, Pak, bukan Tuhan, ya. Makanya di sini dikasih hukum paten. Isa adalah hamba dan rasulnya. Dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh daripadanya, maknanya ruh pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cuma Nabi Isa saja, Pak, yang ruhnya itu nggak dititipin sama Nabi Adam. Semua keturunan Adam itu ruhnya itu dititipin di tulang sulbi. Ya di sini di tulang punggung. Tapi khusus untuk Nabi Isa itu yang megang Allah. Makanya begitu Maryam lahir, terus Maryam dewasa, rohnya itu dititipin sama Jibril. Jibril ini taruh ke rahimnya Isa, rahimnya Maryam. Wah, langsung Pak, ngisi perutnya Pak. Nah ini khusus, makanya disebut Nabi Isa ini juga disebut wa ruhum minhu, ay ruhum minallah, roh pemberian dari Allah. Karena yang lainnya kan sudah dititipin sama Nabi Adam. Mana lagi tadi? Dan surga itu benar adanya, neraka juga benar adanya. Maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga, betapapun amal yang telah diperbuatnya. Hadis muttafaqun alaih. Nanti kan hadis ini simpel, Pak. Kamu percaya Tuhanmu Allah? Percaya. Kamu yakin Muhammad adalah hamba dan utusannya? Ya. Kamu yakin kalau Nabi Isa itu hamba Allah? Ya. Kamu yakin kalau Maryam itu bukan istrinya Allah? Ya. Kamu tak yakin surga ada? Yakin. Neraka ada? Udah masuk surga. Oh tenang. Sesimpel ini. Sesimpel ini masuk surga. Makanya jangan dikit-dikit nakutin orang neraka kamu. Kayak punya neraka sendiri. Dalam hadis saja sesimpel ini kok. Ya. Orang baca tahlil kok dibilang neraka loh, Pak. Ada orang kafir 70 tahun, syahadat masuk Islam, syahadat masuk Islam, habis itu mati, surga apa neraka? Surga. Yang syahadat sekali aja surga, masa baca tahlil neraka? Kan lucu itu, nggak masuk kita. Orang kafir baca la ilaha illallah masuk surga, masa orang Islam baca la ilaha illallah masuk neraka? Kan lucu, Pak. Ini konsepnya nggak bisa diterima oleh pemahaman hadis. Makanya kita nggak boleh memvonis orang untuk neraka. Neraka itu haknya Allah, surga juga haknya Allah. Nabi Muhammad pernah, Pak. Nabi Muhammad di dalam perang Uhud itu karena kondisinya kalah, Pak. Beliau itu benar-benar berlumuran dengan darah. Beliau sampai mengatakan seperti ini, apakah beruntung orang yang membuat wajah Nabi-Nya berdarah. Maka Allah menurunkan firman-Nya, Muhammad, hidayah itu urusanku, laisa laka minal amri syai'un. Dan luar biasa, Pak, jenderal-jenderalnya Uhud, orang kafir saat itu, justru mereka masuk Islam. Perang Uhud kan yang memimpin siapa sih? Abu Sufyan masuk Islam. Siapa lagi? Khalid bin Walid. Ini masuk Islam semua itu banyak. Padahal Nabi sudah bilang kayak gitu. Kalau Nabi saja tidak bisa mematenkan orang masuk neraka, apalagi kita. Jadi urusan surga neraka ini sebenarnya bukan ranahnya kita, itu urusannya Allah. Pokoknya kalau Bapak ketemu orang Islam, pokoknya aku sebutan saja ahli surga, ahli surga, ahli surga, tetap ahli surga. Kamu Islam kan? Iya, ahli surga. Itu aja. Tapi kamu jarang sholat, ya makanya sholat. Ya kan gitu aja udah, Pak. Gak usah dikit-dikit neraka repot. Dalam riwayat yang lain disampaikan
barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah akan mengharamkan, ya, harusnya pakai G, ya, mengharamkan neraka ke atasnya. Kalimat mengharamkan berarti memang nggak masuk neraka. Padahal hanya simpel saja, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Berarti modal masuk surga cuma modal apa, Pak? Modal apa ini? Syahadat. Berarti nggak sholat, ya sholat. Sholat, Pak. Maknanya ini gini loh, Pak. Orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, berarti kan dia harusnya patuh dengan Allah, gitu ya. Orang yang bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tentunya dia juga patuh dengan apa yang disampaikan oleh baginda. Nah, keterangan dalam hadis ini disampaikan bahwa orang-orang yang ahli tauhid, yaitu orang Islam, telah diberikan kabar gembira dari Nabi bahwa mereka akan masuk ke dalam surga dan tidak akan kekal abadi di neraka. Sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, tetapi Dia mengampuni apa dosa selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Sebenarnya kalimat syirik itu kalimat murtad, Pak. Syirik itu kafir. Maka kita jangan dikit-dikit ngomong syirik, ya. Ada orang nyuci mobil pakai kembang, syirik, nggak boleh. Kenapa? Syirik itu artinya dia menuhankan selain Allah. Ya, Bapak lihat orang nyuci mobil pakai kembang dibilang syirik. Padahal kembang itu kan pewangi, Pak, pengharum sebenarnya. Sabun itu kan juga pewangi. Kenapa yang pakai kembang syirik, yang pakai sabun enggak? Apa bedanya? Sama-sama wangi. Tapi kan dia nyebut nama-nama setan, kan nggak ada kalimat setannya di situ. Itu orang-orang Jawa memang kayak gitu, Pak. Orang Jawa itu, mereka itu kalau beli mobil baru, ya, beli mobil baru, biasanya itu dimandiin pakai kembang. Tapi mereka itu nggak baca kalimat-kalimat setan. Kadang nyiramnya loh pakai Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan berkah. Pakai kembang. Kenapa pakai kembang? Karena memang zaman dulu belum ada sabun pencuci mobil. Cuma ke bawah sampai sekarang mereka masih pakai kembang. Bahasa kita yang masih manual gitu loh, Pak. Jadi jangan melihat hal-hal seperti itu langsung berarti syirik. Enggak. Masih sholat, Pak. Masih sholat, masih puasa, zakat, ya. Dia pun juga haji. Apa yang syirik di sini? Syirik itu kalau dia masuk gereja nyembah Yesus, syirik. Syirik itu kalau masuk pura, ya, ikut ibadahnya orang Hindu, ya syirik. Syirik itu kalau ada api disembah, itu sih syirik. Jelas itu syiriknya. Tapi kalau nyuci HP pakai bunga mawar, lo masih kok pakai bunga mawar? Sabunnya entek. Ya, masa dibilang syirik, Pak? Ya, hal-hal seperti itulah. Contoh Bapak pakai apa itu? Kemenyan ya. Kemenyan itu kan fungsinya apa sih, Pak, sebenarnya? Kemenyan itu fungsinya apa? Itu kan sebenarnya pewangi yang menjadul itu. Ya. Cuma kan kalau sekarang identik ngundang jin kan. Sebenarnya bukan ngundang jin, Pak. Itu memang pewangi ya jadul. Jadi kan bahasanya kalau orang kita bilang itu kayak Bapak masang obat nyamuk gitu loh, Pak. Masang obat nyamuk biar gak ada nyamuk yang ya Bapak naruh apa itu kemenyan di rumah, ya biar gak diganggu jin semisal. Itu gak apa-apa. Saya pernah baca dalam kitab fikih, bahkan dalam kitab yang pernah saya baca, orang yang motong ayam dengan tujuan untuk menolak bahaya jin itu bukan syirik. Itu namanya tolak bala memakai asbab. Kayak Bapak biar gak digigit nyamuk masang apa? Syirik. Wah repot ini. Masang obat nyamuk masa dibilang syirik, ya kan? Sama biar gak diganggu jin, Bapak masang apa? Potong ayam. Nah itu bukan syirik, Pak. Syirik gak seperti itu. Itu hanya tolak bala saja. Kecuali Bapak melakukan sesuatu sesuai permintaan jin, lah itu beda lagi. Ya,
mempersembahkan perawan, mempersembahkan anak kecil untuk dibunuh lah, itu jelas. Ini kan kita hanya memasang sesuatu biar nggak diganggu. Kayak di rumah dikasih apa? Garam, tujuannya apa Pak? Biar ular nggak masuk. Kira-kira kalau masang garam di depan rumah dibilang sirik gimana? Cocok nggak? Ya nggak cocok. Itu kan sebenarnya hampir sama kayak kita masang jebakan tikus biar tikusnya nggak ngacak-ngacak rumah kita. Cuma ada sistem modern, ada sistem lama. Sistem lama ketika dibawa ke era modern dianggapnya sirik, padahal aslinya sama saja. Enggak apa-apa, sama aja. Nah, baca lagi hadis nomor 417. Dekatilah Allah dengan ketaatanmu, maka Allah akan berikan rahmatnya kepadamu. Kita baca terjemahnya, masih cukup nggak waktunya? Takutnya udah bisa 5 menit lagi Pak. Dari Abi Dzar radhiyallahu beliau berkata, baginda Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi ya, barang siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan yang sama atau lebih. Bapak ngasih saya duit 1 juta, Allah bukan ganti 1 juta Pak, Allah ganti 10 juta. Bahkan mungkin bisa lebih dari 10 juta. Ini ngasih 1, dapatnya berapa? 10. Ini hadis qudsi loh nih Pak, ini sahih loh nih Muslim. Artinya Allah tidak pernah membayar kebaikan kita dengan kebaikan yang sama. Allah selalu membalas dengan kebaikan yang melebihi bayangan kita. Ya, ngasih duit 5.000 kok diganti 5 miliar. Oh, siapa yang mampu melakukan itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jadi ingat Pak, kisahnya Hasan Hussein. Jadi Hasan Hussein itu pernah dalam perjalanan itu lapar. Saking laparnya ketemu nenek-nenek. Ya, nenek-nenek itu punya kambing cuma 1. Kambingnya kurus krempeng. Kalau bahasa kita kalau dipotong ya bukan makan daging tapi makan tulang. Tapi karena memang kondisi lapar, nenek itu juga punyanya kambing krempeng tadi, ya disembelih kambingnya untuk menjamu Hasan Hussein. Begitu sudah makan, Hasan Hussein bilang, "Nek, nanti kalau kamu ke Madinah temui saya." Itu pas nenek tadi ke Madinah Pak, 1 kambing krempeng Pak diganti 1000. Ya Allah, siapa yang mampu Pak? Cucunya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya kayak gitu konsep kebaikan yang kita lakukan itu seperti ceritanya Hasan Hussein dan nenek-nenek tadi. 1 ekor kambing yang disembelih untuk Hasan Hussein, begitu nenek tadi ke Madinah diganti itu 1000 ekor. Imbang nggak Pak? Enggak imbang sama sekali. Tapi inilah kebaikan yang sesungguhnya itu kayak gitu. Jadi kalau Bapak ngelakuin kebaikan, Bapak jangan ngitungnya sama, karena Allah itu lebih kaya daripada siapapun. Nah ini 1 kebaikan dibalas berapa? 10 kebaikan yang sama atau lebih. Dan barang siapa yang datang membawa 1 keburukan, maka balasannya keburukan adalah keburukan yang sama, atau aku akan mengampuni dia. Itu Pak. Bapak ngelakuin dosa 1, dibalasnya ya 1. Atau malah dosa ini bukan dibalas sama Allah, malah Allah ampuni itu. Kurang sayang apa Allah sama kita Pak? Ya. Kalau kata Pak Kiai itu bilang gini, ketika ada orang tidak sholat subuh, kesiangan Pak, kesiangan benar-benar memang nggak mau sholat, dia bangun itu jam 9, ya, maka Kiai menyampaikan gini, tuh lihat betapa sayangnya Allah. Ada orang pagi-pagi sudah melanggar perintah Allah, tapi ketika dia bangun masih sehat. Loh ini Pak, dia nggak sholat subuh, bisa bangun jam 9 pagi masih sehat. Ini kurang sayangnya apa loh Allah Pak? Seandainya Allah punya sifat pemarah seperti kita, kira-kira orang yang nggak sholat subuh bisa bangun apa enggak? Misal Allah itu emosian lah kita gitu. Contoh kita jadi presiden, undang anak buah nggak datang, kira-kira diapain? Nggak datang sekali SP1, nggak datang 2 kali
SP2, nggak datang 3 kali pecah. Dan itu, andai kan Allah kayak kita gitu Pak, nggak sholat subuh sekali, gimana Israel? Aman, SP1, ya kan? Nggak sholat subuh 2 kali, SP2. Nggak sholat subuh 3 kali, Israel cabut nyawanya. Kan harusnya gitu Pak. Andai kan Allah emosian kayak kita, harusnya orang tidak sholat subuh 3 kali udah mati. Tapi ketika mereka tidak sholat subuh sampai sebulan 2 bulan masih hidup, itu menandakan Allah hanya membalas keburukan dengan keburukan yang sama saja, ya Allah. Karena diampuni. Ini kan berarti Allah Maha Pengampun sebenarnya. Kayak gitu kok masih bilang Allah nggak ngampuni, itu dari mana sebenarnya? Orang maksiat masih nikmat makan, yang maksiat masih enak tidur, yang maksiat masih enak jalan-jalan. Ini kan tanda bukti Allah punya sifat rahmat, ya. Makanya ditunggu sampai dia tobat. Dan barang siapa yang mendekatiku 1 hasta, maka aku akan mendekati dia 1 dirham. Dan barang siapa yang mendekatiku 1 dirham, maka aku akan mendekati dia 1 depak. Dan barang siapa yang mendekati aku dengan berjalan, maka aku akan mendekati dia dengan berlari. Dan barang siapa yang berjumpa denganku dengan membawa segala macam kesalahan yang memenuhi bumi ini, dan dia tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, artinya tidak murtad Pak, dosanya banyak, maka aku akan mendatanginya dengan ampunan yang sama luasnya dan besarnya dengan dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak punya dosa segunung, Allah punya ampunan lebih besar daripada gunung yang Bapak punya. Bapak punya dosa seluas samudra, Allah punya ampunan yang lebih luas daripada samudra. Ini hadis roja ini Pak, hadis harapan. Dengan catatan matinya tidak kafir. Kalau matinya kafir, ini semuanya nggak dapat. Ini hanya untuk orang yang matinya Islam. Mati Islam itu gimana Ustaz? Ya sebelum mati sampai mati dia nggak pernah murtad. Itu namanya mati Islam, mati dalam kondisi iman. Dulu ada yang nanya sama saya, Ustaz, yang disebut mati Islam itu gimana? Kan kita nggak tahu dia Islam apa tidak. Lah kan dia nggak murtad, dia berarti Islam. Kecuali sebelum mati, contoh matinya hari Kamis, hari Rabu dia murtad, dia jelas mati kafir. Paham kalimat ini ya? Jadi mati kafir itu ya murtad, gitu loh Pak. Ya, mati kafir itu murtad. Kalau dia nggak pernah murtad, tapi dia nggak sholat Ustaz. Orang nggak sholat itu masih disebut Islam. Kapan orang disebut murtad Pak? Kalau dia sudah melakukan hal-hal yang membuat dia murtad, nyembah Yesus, masuk Kristen, masuk Hindu, ya nyembah api, nyembah matahari, itu yang disebut murtad. Keterangan yang dipahami dari mendekati di sini adalah dengan mentaati Allah. Artinya kan itu kalimatnya ada ya, mendekatiku dengan berjalan. Maknanya mendekati Allah itu dengan apa? Ya dengan mentaati Allah. Dan yang dipahami Allah mendekati hambanya adalah Allah akan berikan rahmat kepadanya. Jadi Bapak mendekati Allah dengan ibadah, maka Allah akan kasih rahmat kepada Bapak. Dan semakin dia taat, maka semakin banyak rahmat Allah kepadanya. Contoh, kita sholat dalam sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Manfaatnya apa kalau kita dekat sama Allah? Nanti Allah akan mendekati kita. Apa maknanya Allah mendekati kita? Allah memberikan rahmat kepada kita. Ya, kita baca lagi. Dan yang dipahami mendekati dengan berjalan, yaitu seseorang hamba yang mentaati Allah dengan cepat dan bersegera. Jadi maknanya, jika kamu mendekatiku dengan berjalan, maknanya seorang hamba yang mentaati Allah dengan cepat, bersegera. Contoh, belum adzan sudah di masjid. Ini berarti orang-orang yang tipikalnya deketin Allah dengan berjalan, gitu loh Pak. Yang lainnya kan nyampe-nyampe itu, nunggu komat baru datang. Nah, itu bukan dengan berjalan itu hanya mendekati Allah saja. Tapi kalau dia datang sebelum adzan, ini yang disebut mendekati Allah dengan berjalan. Paham kalimat ini Pak ya? Yaitu seorang hamba yang mentaati Allah dengan cepat dan bersegera, maka Allah akan mendatanginya dengan berlari adalah Allah akan berikan curahan rahmat kepadanya seperti hujan, sehingga dia akan tenggelam dalam rahmat Allah. Dalam artian dia akan bahagia di dunia dan akhirat.
Artinya begitu dia setiap sebelum azan ke masjid, ya orangnya cepat dalam urusan taat, nanti seperti orang yang dihujani rahmat, hidupnya dan bahagia dunia akhirat. Di sini juga mengajarkan kepada kita bahwa kedekatan Allah kepada kita tergantung dengan seberapa cepat dan semangat kita dalam mentaati Allah. Makin kita taat, maka Allah akan makin dekat dengan kita. Dan sebaliknya, maksiat hanya menjauhkan kita dari rahmat Allah. Rahmat itu apa sih Ustaz? Rahmat adalah sarana untuk memudahkan orang taat kepada Allah. Contoh, Bapak bisa ngaji kayak gini Pak, itu rahmatnya Allah Pak. Ya, Bapak bisa ngaji rahmatnya Allah. Bapak bisa sholat rahmatnya Allah. Bapak bisa bangun subuh rahmatnya Allah. Bapak bisa sedekah rahmatnya Allah. Bahkan Bapak bisa menjaga lisan, nggak seneng ghibah, nggak seneng namimah, nggak ngasut sama orang. Itu semua rahmatnya Allah. Kita bisa bayangkan kalau orang dihujani rahmat, berarti matanya terjaga, hidungnya terjaga, mulutnya terjaga, hatinya terjaga, telinganya terjaga, pikirannya terjaga. Jadi wali Mbak, orang kayak gini Mbak. Orang-orang kayak gini jadi kekasihnya Allah karena dihujani rahmat. Nah target kita tuh seperti itu. Kita pengen mendapatkan hujan rahmat supaya kita menjadi orang yang dekat kepada Allah sebagaimana wali-walinya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah terima pengajian kita ini. Subhanallah, astaghfirullah. Assalamualaikum